Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Kita semua luar biasa sebab kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan shalom kanan kirinya. Katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siap memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan teramat baik. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami rindu Engkau melawat setiap kami Tuhan, setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Kami percaya tidak pernah sia-sia. Kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau, menerima lawatan-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami pulang tidak akan pernah sama lagi, sebab kami diubahkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami lebih mengenal lagi, lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus jemaat Praise and Worship Infinity yang siap menyembah Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu punya cara dalam kehidupan kami Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Angkat suara bersama-sama katakan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Benar Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk menolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami Tuhan. Kami
Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan kami yang luar biasa. Ajar kami untuk percaya kepadamu dan berserah kepadamu lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Mari angkat suara sekali lagi bersama-sama di hadapan Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kami percaya, kami percaya Engkau punya cara dalam kehidupan kami yang terbaik, yang terindah. Masa depan penuh pengharapan, masa depan penuh kilau gemilang. Oh Tuhan, jalan-Mu yang terbaik Tuhan, jalan-Mu yang terbaik. Yesus, Yesus. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau punya rancangan yang penuh pengharapan, rancangan yang penuh pengharapan, hari depan penuh pengharapan, yang terindah dalam kehidupan kami. Yesus, mari angkat suara-Mu jemaat Tuhan. Kami percaya, oh Tuhan. Yesus, angkat suara-Mu, sembah Dia, sembah Yesus. Ajar kami mengandalkan-Mu Tuhan, ajar kami percaya kepadamu, lebih mengandalkan-Mu Tuhan, lebih percaya kepadamu Yesus. Hiralama rasekerelamo, haleluya, haleluya. Hiralama rasyakaralama. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Dia yang sanggup mengubah setiap beban kita menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan.
kepadamu, ku dengar suaramu dan aku percaya. Ku terima janjimu dalam hidupku, ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat suaramu, katakan bersama. Berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya. Aku terima janjimu dalam hidupku, ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Angkat tanganmu bersama, katakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Angkat suaramu, katakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah. Angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan, katakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kuat, angkat suaramu, katakan dengan iman, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat.
tepuk tangan buat Tuhan kita kalau kau percaya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat Tuhan kami yang dahsyat. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Engkau sanggup mengubah setiap beban kami menjadi berkat Tuhan. Kami percaya, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami rindu meninggikan namamu di dalam nama Yesus. Jemaat CKI Praise and Worship Infinity yang siap meninggikan nama Tuhan, katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Siap meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Mana suara sorak-soranya, sorakan, woo. Haleluya, here we go, come on. Mari tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Nyanyi sama-sama lagi ya. Ajarku berdiam dekati hatimu di saat ku berpaling. Temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Angkat tangan tinggi-tinggi semuanya, come on. Oh, ku damba hadirmu. Rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saudara rindu dekat dengan Tuhan, amin. Come on. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling. Temukan cintamu. Angkat tangan tinggi-tinggi semuanya, come on. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Yeah. Oh, 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 ku damba hadirmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yeah. Oh, oh, oh. Tarik kami mendekat kepadamu lebih lagi Tuhan. Mendapatkan yang terbaik di hadirat-Mu Yesus. Angkat suaramu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan
kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. One, two, here we go. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum. Oh menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Ngomong sama Tuhan, katakan ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku dekat di hati-Mu. Haleluya, masih semangat memuji menyembah Tuhan? Mana yang masih semangat, lambaikan tangannya. Sorakan haleluya. Come on, here we go. Woo. Tinggi nama-Mu dipuji Tuhan. Come on. Nyanyi sama-sama lagi, come on. Dasar dari yang kuharapkan, melebihi jalan yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan Tuhan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Angkat tangan tinggi semuanya. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mana tepuk tangannya, come on. Woo, come on. Tuhan takkan membiarkan kita pencobaan lebih kekuatan kita. Amin, katakan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Angkat tangan tinggi semuanya, katakan. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji Tuhan sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kami dan Raja kami. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, Yesus. Kami percaya setiap mata tertuju kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah satu dalam kehidupan kami Tuhan. JKI Present Worship pendidikan Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Satu nama, satu tujuan, kami rindu memuliakan Raja dan segala Raja. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari bersama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan. Come on. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita percaya sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku tak mengerti semua yang kan terjadi, ku masuk ruang maha suci, ku sujud menanti. Suaramu, nyatakanlah firman-Mu. Ku mau ikuti jalan-Mu Yesus, ku percaya akan rencana-Mu, rancangan damai dan sejahtera yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan. Katakan bersama, saat ku tak mengerti semua yang kan terjadi, ku masuk ruang maha suci, ku sujud menanti. Ku buka hatiku untuk dengar suara-Mu, nyatakanlah firman-Mu. Ku mau ikuti jalan-Mu Yesus, ku percaya akan rencana-Mu, rancangan damai dan sejahtera yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan. Sebab Engkau mengetahui rancangan-rancangan-Mu yang ada di dalam diri kami ya Tuhan, yaitu rancangan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh pengharapan. Ajar kami percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku percaya akan rencana-Mu, rancangan damai dan sejahtera yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan. Ku percaya akan rencana-Mu. Dengan iman katakan, rancangan damai dan sejahtera yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan
Bapak Pendeta Jesse Lantang. Haleluya, kami percaya, kami percaya. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, mari bicara buat kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, mari ajar setiap kami untuk hidup kami dikuasai oleh firman-Mu. Kami gak mau lagi menjadi orang Kristen yang sekedar tahu ayat, menguasai ayat, tahu firman. Tapi kami mau Tuhan firman-Mu yang menguasai kehidupan kami, terlibat dengan setiap keputusan yang kami akan ambil. Mari urapi setiap kami Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian khusus, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu untuk kami. Urapi juga hamba-Mu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada siang hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader dan singers dan para musicians. Shalom saudara-saudara semua. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama udah sarjana hubungan internasional, dan yang kedua dia sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Ya, dan saya pun masih bekerja, saudara. Ya, pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, kompor, oven. Itu pekerjaan saya. Ya. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkannya. Amin, saudara. Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Karena saya memang begini mukanya. Oke? Saya berharap ya jam-jam 1:30 lah saya udah selesai khotbah. Yang amin 4 jadi 40 menit lagi selesai ya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke 8, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Oh, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mengizinkan saya bisa melayani saudara-saudara pada siang hari ini. Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Alkitab bilang begini. Saya juga menyapa yang nonton dari rumah atau nonton dari manapun. Ya, happy Thursday untuk saudara-saudara semua. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam apa saudara? Akal budi mereka, dan menuliskannya dalam apa saudara? Hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh apa saudara? Belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, kalau kita mau berkata jujur sebagai orang-orang Kristen, seringkali Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya membuat kita bingung. Kalau kita mau berkata jujur. Kenapa? Karena di dalam Alkitab saudara dan saya ada 2 perjanjian, lama dan yang baru. Dan seringkali 2 perjanjian ini mengatakan 2 hal yang berbeda. Contoh, di perjanjian lama Tuhan merestui balas-balasan, perang-perangan, dan bunuh-bunuhan. Betul? Alkitab kita sama kan?
Tiba-tiba di perjanjian baru yang Yesus suruh kita adalah kita harus ampunin orang yang salah sama kita dan berbuat baik untuk orang-orang yang aniaya kita. Lalu kita mulai bingung, Tuhan ikutin yang mana nih? Kayaknya ngebalas suami jauh lebih enak dibanding harus ampunin dia. Nggak tahu diri Tuhan. Toh Tuhan catat kok di perjanjian lama, ada boleh bunuh-bunuhan lagi. Dan perjanjian lama, kita semua tahu, hukum yang ditulis di perjanjian lama, namanya hukum Taurat, ditulisnya di atas 2 loh batu. Tiba-tiba ayat yang baru saja kita baca, ya tiba-tiba ada perjanjian yang baru, katanya ditulisnya di dalam apa tadi? Akal budi dan di dalam hati saudara dan saya. Kita mulai bingung lagi, Tuhan ini sebenarnya mesti ikutin yang mana? Nah, siang hari ini saya mau yakinkan saudara-saudara semua di JKI Infinity, Cibubur. Percayalah semenjak Yesus mati di atas kayu salib, hukum Taurat itu batal. Di-cancel. Saudara boleh cek semua terjemahan, kata-kata yang muncul sama. Dibatalkan, di-cancel, dianulir, dan lain sebagainya. Coba kita mundur sebentar ke Ibrani pasal yang ke-7 karena mata saudara mulai sadis lihat saya. Ini pembicara sesat dari mana ini? Ibrani 7 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Ibrani 7 ayat 18 dan 19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu apa saudara? Dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Jelas firman Tuhan catat, bukan kata Jesse Lantang, tapi ini kata firman Tuhan bahwa hukum Taurat sama sekali tidak membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan. Tapi sekarang berarti ada hukum yang baru. Yang memberikan kita semua pengharapan supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara ada yang mulai berpikir, Pak tunggu Pak. Kayaknya saya pernah baca, Yesus pernah ngomong Pak. Barang siapa yang kurangin 1 titik aja dari hukum Taurat, dia akan duduk di tempat paling rendah di sorga. Saudara pernah baca Yesus ngomong gitu? Coba kita cek ya supaya nggak bingung. Matius 5 ayat 19. Karena perkataan Yesus ini sangat bertolak belakang dengan Ibrani yang baru saja kita baca. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Benar sekali ya, Yesus katakan hal ini, dan sangat kontradiksi dengan Ibrani yang baru saja kita baca. Nah saudara tolong ingat baik-baik, catat dalam hati saudara. Yesus mengatakan hal ini, Yesus punya reason, punya alasan. Apa alasannya Yesus? Karena memang selama Yesus hidup di dunia. Saya ulang ya, selama Yesus hidup di dunia, Yesus memang harus tunduk dan takluk sama hukum yang lama. Kitab Galatia mencatat hal ini. Ya. Sampai kapan? Sampai hari ya, dia melakukan korban penebusan buat saudara dan saya. Dari atas kayu salib dia cancel yang lama. Dari atas kayu salib dia kasih yang baru buat saudara dan saya. Rasul Paulus adalah orang yang paling ngerti soal ginian. Mantan ahli Taurat soalnya. Udah ahli Taurat, dia duduk di Dewan Taurat. Ngeri nggak? Saudara tahu nggak? Salah satu aja syarat jadi ahli Taurat, hafal kejadian Ulangan di luar kepala. Saya rasa nggak ada yang bisa hari ini. Kita hari ini Alkitab di luar rumah kok. Ini kejadian Ulangan luar kepala loh, hafal. Itu cuma salah satu syarat menjadi ahli Taurat. Dan saking pinternya dia lulusan Gamaliel, dia dipilih untuk duduk di Dewan Taurat. Ngapain sih Dewan Taurat? Ini adalah orang-orang yang menambahkan aturan-aturan kepada hukum Taurat. Sampai jadi 600-an. Namanya misfots. Salah satunya nih yang nambahin adalah Saulus. Wih, saking pinternya dia ngerasa dirinya paling benar.
Dia bunuhin semua pengikut-pengikut Yesus di zaman itu. Saudara semua tahu, ya kita semua tahu ceritanya, akhirnya dia dilawat sama Tuhan Yesus. Ya, penglihatannya terganggu 3 hari, dan dia berubah loh. Bayangin, mantan ahli Taurat, pembunuh, berubah. 2/3 Alkitab dia yang catat loh. Berubah jadi Rasul Paulus. Dan waktu dia benar-benar mengalami Yesus, dia bilang gini, semua yang dulu saya anggap sampah. Pinternya, ya, bukan bunuh-bunuhnya, pinternya, pengetahuannya, semua dianggap sampah. Karena dia berjumpa dengan pribadi yang namanya Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus dia ngerti banget bahwa perjanjian baru dimulai waktu Yesus disalib. Saya ulang, perjanjian baru dimulai waktu Yesus disalib. Bukan Matius 1 ayat 1, bukan. Ya, karena setiap ada perjanjian harus ada darah yang ditumpahkan kan? Ya, jadi selama 33,5 tahun Yesus hidup itu masih perjanjian lama. Makanya Yesus mesti tunduk dan takluk sama hukum yang lama. Sampai tiba hari dia melakukan korban penebusan buat saudara dan saya. Dari atas kayu salib dia cancel yang lama, dari atas kayu salib dia bawa yang baru buat saudara dan saya. Rasul Paulus ngerti banget. Coba lihat Efesus 2 ayat yang ke-15. Coba lihat. Efesus 2 itu sesudah Efesus 1 kalau nggak salah. Efesus 2 ayat yang ke-15. Ini dia. Saya rasa ayat ini cukup jelas, nggak perlu diperjelas lagi ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, I-nya huruf besar, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang tadi saya sebut buat saudara, misvots, aturan-aturan yang ditambahkan buat hukum Taurat. Ya, segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya rasa ayat ini cukup jelas, nggak perlu diperjelas lagi. Ya, dan sepertinya muka saudara juga udah mulai manis lihat saya. Ya, nggak sadis kayak tadi ya. Jadi semenjak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sendiri yang batalin. Kok bisa gitu? Kok Tuhan kita pelin-pelan kasih hukum Taurat terus kasih hukum yang baru? Gimana maksudnya? Nah, ini Presiden Indonesia itu punya banyak hak, saudara. Salah satu hak Presiden Indonesia namanya hak prerogatif. Hak prerogatif digunakan sama Presiden Indonesia. Kalau dia udah mengeluarkan keputusan, tiba-tiba dia mau edit itu keputusan, atau mau di-cancel itu keputusan. Presiden akan menggunakan hak prerogatif. Nah, Tuhan juga sama. Tuhan keluarin hukum Taurat, 1500 tahun, ya, tiba-tiba dia cancel sendiri. Ya, itu udah hak prerogatifnya Tuhan. Kalau saudara masih bingung, nanti di surga tanya aja sendiri. Tuhan, kenapa sih dibatalin dulu? Hah? Saudara bisa tanya sendiri. Tapi itu udah hak prerogatifnya Tuhan. Nah, sampai di sini yang udah agak ngerti, katakan amin dulu. Nah, sekarang yang saya mau sharing buat saudara, saya baru akan mulai khotbah saya. Tadi belum. Jadi 40 menit dihitung dari sekarang. Saudara terlalu serius kayaknya ya. Begini, masalah terbesar orang-orang Kristen bukan soal ngerti atau nggak ngerti. Tapi masalah terbesar orang-orang Kristen adalah kita tahu ada yang baru. Tapi tanpa kita sadari, cara kita hidup, cara kita berhubungan sama Tuhan, kita pakai cara-cara dari hukum yang udah di-cancel. And that's our biggest problem as Christians. Ini masalah terbesar kita. Itu sama aja loh saudara, kita masukin anak-anak kita di sekolah yang kurikulumnya udah dibatalin sama Pedanka. Apa yang terjadi sama anak-anak kita? Nggak ada kemajuan, nggak ada progres, di situ-situ aja terus. Itu sama aja saudara dikasih televisi paling baru, full HD. Kalau nggak salah udah nggak full HD lagi sekarang, apa tuh istilahnya? Kita dikasih ya smart TV paling baru, lalu saudara nolak, nggak mau. Yang ngasih bingung dong. Yang ngasih sampai gini, ini gratis, bawa aja, nggak mau. Loh kenapa? Saya masih punya TV black and white di rumah. Itu sama aja kayak gitu. Kita tahu ada yang baru, ya, tapi kita terus menggunakan cara yang udah di-cancel. Yang under deal-nya udah nggak ada. Dan seterusnya. 3 alasan.
Dengan cepat saya mau share buat saudara. Kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang udah di-cancel? Yang pertama, hukum Taurat menjanjikan keuntungan jasmani buat para pembacanya. Saudara kalau baca Keluaran 20 sampai Ulangan pasal yang terakhir, itu semua serba keuntungan jasmani. Kamu mendengar dan melakukan, kamu dapat ini. Kamu dengar dan lakukan, kamu dapat gunung itu. Kamu dengar dan lakukan, kamu menguasai tanah ini. Semua serba gitu isinya. Nanti baca di rumah makanya ya, bikin PR. Oke? Nah itu terpengaruh ke orang Kristen sampai hari ini. Banyak kita melayani, rajin kebaktian, tapi motif kita jelek. Di JKI Infinity nggak ada. Jelek loh kita. Kita datang kebaktian, mau ikut pelayanan, supaya kita untung. Kalau rugi gimana? Hah? Kita udah mirip sama orang-orang yang pergi ke Gunung Kawi. Bedanya cuman kita lambangnya salib, Gunung Kawi pohon. Cuman motif orang-orangnya sama semua. Mengeruk keuntungan jasmani. Jelek loh kita. Kita berdagang di rumah Tuhan. Kalau untung saya akan komitmen. Kalau untung saya akan rajin perpuluhan. Padahal enggak juga habis itu. Kalau untung saya akan ini, saya akan itu. Pernah dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Itu terjadi. Karena apa? Yang kita kejar adalah keuntungan jasmani. Saya mau tanya sama saudara, Yesus di perjanjian baru pernah menjanjikan keuntungan jasmani? Yang Yesus janjikan buat saudara dan saya adalah keuntungan rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Rohani untung, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Jasmani akan mengikuti. Jangan dibolak-balik dong. Coba kejar keuntungan rohani dulu. Nanti lihat, saudara nggak perlu ngejar-ngejar jasmani. Jasmani akan mengikuti saudara dan saya. Semua yang baik akan kejar saudara dan saya. Asal di-upgrade nilai kerajaan sorga dan kebenarannya. Kita ketemu 100.000 ya di tempat sampah. Sama 2.000 perak. Kita ambil yang mana sih? 100.000. Saudara ketemu 100.000 di bawah kotoran binatang. Saudara ambil nggak? Saya ambil. Lumayan lah buat traktir satpam di depan. Saya ambil. Kenapa kita gitu mas 100.000 rupiah? Karena dia nilainya tinggi. Beda sama 2.000. Sama, mungkin saudara lagi di tempat yang ngeselin buat saudara. Saudara lagi di tempat yang menyakitkan buat saudara. Tapi coba, waktu kita mulai menaikkan nilai kerajaan sorga dan kebenarannya, saya percaya, walaupun saudara lagi di tempat yang nyebelin, satu hari semua yang baik akan datengin saudara. Jangan komplain, jangan ini, jangan itu, jangan downgrade nilai hidup kita, jangan. Di-upgrade terus. Walaupun lagi nyebelin situasinya, upgrade terus. Nanti lihat, semua yang jasmani akan ngikutin langkah saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang batal? Hukum Taurat, matematikanya sangat-sangat linear. Saudara tahu linear? Linear tuh ilmu pasti, 2 tambah 2, 4. Yang jawab 3,9 nggak lulus. Karena dia ilmu pasti. Tanggal ulang tahun kita, itu ilmu pasti. Kalau tanggal ulang tahun kita di SIM, paspor, KTP beda-beda, masalah kita kemana-mana. Karena dia ilmu pasti. Ya. Dan hukum Taurat, itu janjin kayak begitu, bener deh. Ilmu pasti yang dijalanin. Baik disayang, jahat dihukum. That's it. Dan itu kepengaruh sama orang-orang Kristen sampai hari ini. Kita kalau ada apa-apa dikit, wah, saya jangan-jangan gak ke gereja tadi. Makanya saya kena ini, keselak duri, dan lain sebagainya. Semua ada hal-hal gak enak, kita langsung hubung-hubungin ke situ. Sering dengar orang Kristen gitu? Ada apa yang gak enak? Sakit apalagi. Kalau sakit, kayaknya Tuhan hukum saya. Karena udah 2 bulan saya gak gereja. Kayaknya saya digituin sama Tuhan. Karena di matematika di kepala kita, Gramedia banget. 2 tambah 2, 4. Saudara pernah baca matematika perjanjian baru kan? Gak ada di Gramedia semua.
5 tambah 2, 5.000 surplus 12. Ini matematika dari mana? Hah? Nggak ada, di sekolah manapun juga nggak ada matematika beginian. Nggak cuman itu. Pernah baca Yesus masuk ke bait Allah, ada janda kasih 2 peser uang? Yesus komentarnya masih ingat? Itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya tuh gimana? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Kok nasabah paling kecil dibilang paling gede? Coba, donatur yang datang hari itu nyumbang udah jutaan euro. Tersinggung nggak? Tersinggung, enak aja tuh gondrong, gue udah nyumbang banyak. Bilang janda itu. Tersinggung pasti. Bukti berikut, pernah baca perumpamaan tentang pengerja kebun anggur? Ada yang datang pagi, datang siang, datang sore. Dibayarnya sama semuanya. Melanggar undang-undang tenaga kerja loh. Yang paling gak jelas hitungannya adalah sebelah kanannya Yesus di atas kayu salib. Orang zaman dulu kalau disalib, itu bukan maling Indomaret, bukan. Dia penjahat kelas kakap. Sampai disalib, bunuh orang, semua udah pokoknya. Disalib. Jahat banget loh nih orang. Tiba-tiba udah mau mati, cuman ngomong satu kalimat mas sebelahnya. Mending ngomong apa gitu, ngomongnya cuman sederhana. Ingat gue dong, cuman gitu dong. Detik abis dia ngomong gitu, dia di Taman Firdaus sama Yesus. Semua yang dia buat gak ada yang dihitung. Saya mau beritahu saudara, rumus matematika perjanjian baru bukan linear lagi. Tapi rumus matematika perjanjian baru adalah apa yang gak pernah didengar, gak pernah dilihat, gak pernah timbul dalam hati, itu akan disediakan Tuhan bagi orang-orang yang sayang sama dia. Jadi tugas saudara dan saya hari ini adalah sayang sama Tuhan. Kalau sayang sama Tuhan berarti tinggalin selingkuhan. Kok jadi berat? Kalau sayang sama Tuhan berarti stop beli DVD baja. Kalau sayang sama Tuhan berarti mau ampunin suami. Kok ngomong suaminya kayak kenceng gitu sih, suami. Ngegas abis. Tugas saudara dan saya sayang aja sama Tuhan. Nanti lihat, apa yang kita gak pernah pikir, kita gak pernah lihat, justru Tuhan akan perform dalam hidup saudara dan saya. 5 tambah 2, 5.000, gak ada yang pernah lihat kan? Sampai hari ini gak ada di Gramedia. Cuman ada di Alkitab. Semua cerita bukti yang saya tadi kasih buat saudara, gak bisa dihitung. Gak terbatas, cocok sama nama gereja saudara, Infinity. Cocok. Jangan batasin Tuhan pakai matematikanya kita, pakai pinternya kita, pakai teologianya kita, nggak bisa. Tugas kita sayang aja sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara nyadar nggak, waktu saudara telat bangun, nggak bisa kebaktian jam 11. Saudara ketiduran, nggak bisa baca Alkitab. Ya, saudara nyadar nggak, Tuhan Yesus tetap sayang sama saudara. Tapi waktu saudara komit datang di kebaktian di tempat ini, saudara komit belajar firman Tuhan, itu tandanya kita semakin sayang sama Tuhan Yesus. Nanti lihat, kalau kita semakin sayang sama Tuhan, apa yang kita gak pernah lihat, Tuhan akan kasih buat saudara. Yang ketiga, kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang batal? Hukum Taurat itu menyeret banyak orang percaya, supaya kita jadi orang-orang yang instan tapi diproses gak mau. Ya, kita senangnya instan. Makanya kalau udah nyanyi lagu doa ya, best kita kenceng banget. Karena apa? Maunya instan. Coba, sebelum hukum Taurat dirilis di perjanjian lama, itu orang-orang diproses. Ayub, belum ada hukum Taurat. Abraham, ya, bayangin suruh persembahin anak satu-satunya loh. Ya, siapa lagi? Yusuf. Ini belum ada hukum Taurat. Waktu hukum Taurat dirilis, semua serba instan. Ya, bertobat sekian menit langsung lihat itu. Bertobat sekian detik langsung lihat ini. Dan itu dan seterusnya. Gitu kan? Dan itu kebawa sama orang Kristen sampai hari ini. Kita pengennya selalu instan, kita nggak suka sama proses. Halo? Kita senangnya yang cepet, siapa sakit Tuhan cepet dong, cepet. Tunggu dulu.
Hah? Setiap Tuhan izinkan ada masalah, yang mau dirubah bukan masalahnya. Yang mau dirubah kita. Lumayan, yang amin 7 orang. Yang lain masih Kalau ada masalah yang mau Tuhan gampang, rubah masalah gampang. Hitungan detik juga bisa. Saudara pikir Tuhan kaget gitu? Ya. Dari surga lihat, si itu ada masalah. Saudara pikir Tuhan gitu? Enggak, dia izinin kita ngalamin masalah. Supaya apa? Dia pengen merubah kita. Kita suka teriak-teriak gini, Tuhan, kenapa Tuhan diemin saya? Iya, kalau ujian di mana-mana dosennya diem. Di Alkitab lebih ngeri kan, lagi badai, dosennya bobok di perahu. Itu Tuhan. Dia cuma mau lihat anak saya yang satu ini melakukan apa tidak. Dia cuma mau lihat. Jadi yang mau dirubah kita, Pak, suami saya nggak pernah berubah. Sabar Bu, ibu yang mau dirubah. Pak, istri saya Pak, aduh Pak, dugem terus gitu. Bro, sabar bro. Brother yang mau dirubah. Bukan istrimu, tapi you duluan yang mau dirubah. Itu cara kerjanya. Tuhan lebih senang memproses saudara dan saya dibanding kasih yang instan. Lumayan, 2 yang amin. Saya punya 2 follower baru. Ya, coba. Semua yang instan merugikan penggunanya loh. Mie goreng instan, coba makan tiap hari. Godek tuh perut lama-lama. Jalan-jalan yang sifatnya instan. Kalau kecelakaan sampai meninggal loh penumpangnya. Tapi kalau macet-macet ada yang meninggal? Nggak ada, kecuali serangan jantung dalam mobil. Acara-acara apa tuh? Idol. Dalam 8 bulan ini penyanyi se-Indonesia tahu. Tapi saudara masih hafal kalau saya tanya, masih ingat nggak pemenang Idol 2010? Udah nggak ada yang inget. Tapi kalau saya tanya sama saudara, tahu Paul McCartney nggak? Tahu. Tahu Led Zeppelin nggak? Tahu. Deep Purple? Tahu. Black Sabbath? Ibu-ibu semua loh dari tadi yang tahu. Yang laki-laki dengarnya apa? Hah? Korea? Hah? Rhoma Irama. Kenapa tuh penyanyi-penyanyi sampai hari ini, ya orang-orang pada tahu, sampai anak-anak muda pun pada tahu, karena mereka tahu apa yang namanya proses. Nggak ada yang instan buat mereka. Zaman dulu mau rekaman suara air, bawa mikrofon ke sungai beneran, direkam. Mau suara pohon masuk ke hutan beneran produsernya. Kita hari ini di studio, wih semuanya bank data. Mau suara apa, suara bayi, semuanya tinggal klik. Semua instan hari ini. Ya, makanya acara-acara dibikin instan. Habis itu orang lupa sama mereka. Itulah instan. Kayak roket. Zut, habis itu hilang. Sekali lagi Tuhan lebih senang proses saudara dan saya. Jadi kalau ada masalah, mengucap syukur sama Tuhan. Iya, aminnya turun. Amin. Jangan dong, jangan. Kalau ada masalah berarti saudara mau naik kelas. Saudara amin tapi matanya masih kayaknya amin. Enggak. Teh kalau dimasukin gula manis enggak? Dia manis kalau diaduk. Dimasukin gula dong dia nggak manis. Gulanya ngendep di bawah bro. Dia mesti diguncang baru dia manis kan? Sama, kalau Tuhan izinkan ada guncangan, Tuhan gak jahat sama saudara. Tuhan cuma ingin mempermanis hidup saudara dari sebelumnya dan dari sebelumnya. Saya rasa semua tahu doanya Paulus ya. Ya, doanya Paulus habis pasal ini, doanya Paulus itu begini. Bagi dia yang sanggup melakukan, jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Suka digoreng-goreng sembarangan kan sama orang Kristen ayat itu. Wah berarti kita minta 1 dapat 2. Sembarangan, enggak. Itu artinya kita minta mercy, kalau dikasih Grand Max, berarti Grand Max sudah jauh. Coba-coba, gimana tadi ayatnya? Bagi dia yang sanggup melakukan, jauh dari yang kita pikirin dan yang kita doain. Yang kita doain mau pikirin apa tadi? Mercy. Tiba-tiba munculnya
Grand Max. Berarti Grand Max sudah jauh. Nah gitu kalau terjemahin firman Tuhan. Kok Tuhan jahat, Pak? Tuhan gak pernah jahat. Tuhan tuh Tuhan yang baik. Dia lihat dari atas, dikasih mercy belagu nanti loh. Dia tahu kita kok. Hah? Kayak saya aja dulu sama pangeran anak saya. Waktu dia 3 tahun, saya nggak mungkin kasih dia PlayStation yang ketiga. Hah? Yang ada sama dia bukan dipencet, dilempar. Karena dia nggak ngerti. Sama, dikasih mercy belagu. Lagunya jadi selamat tidur kekasih gelapku. Grand Max dulu. Biar tahu rasanya diproses tuh gimana. Ya, tujuannya apa? Kita jadi dewasa. Itu dia. Makanya dia Tuhan yang baik. In good and bad times. Dia Tuhan yang baik. Dia gak pernah ninggalin saudara kok. Ya, saudara mungkin lagi mikir, wah Tuhan gak ada, Tuhan ada. Dia di samping dan di dalam saudara. Dia jalan sama-sama dengan kita. Ini dia 3 alasan kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang batal. Saya jadi teringat sama sebuah kisah yang terkenal sekali yang ada di Yohanes 8. Gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Kasus ini terkenal banget. Wanita yang ketangkep basah berzina. Saya heran loh sampai hari ini. Ya, di mana-mana perzinahan berdua kan? Di Cibubur sama kan? Hah? Saya heran cuman di Yohanes 8 ceweknya doang yang ditangkap. Lakinya mana? Hah? Dan yang nangkep perempuan ini, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka yang nangkep. Saya hampir yakin lakinya itu one of them. Jadi waktu ke gap gitu, wih, temen kita nih, gitu. Langsung dilindungin, disuruh keluar negeri. Kalau zaman sekarang, udah kabur. Ada yang kayak gitu ya di sini ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini one of them. Dan saudara mesti tahu, ya, zaman dulu, waktu Yesus belum mati di atas kayu salib, kalau ada orang ketangkep basah, caught in the act, ini orang nggak perlu lagi ke pengadilan, nggak perlu. Dia langsung dihukum mati di crime scene, di TKP. Dan yang paling sering dilakukan adalah dilemparin batu. Dan ini nggak dicatat di Yohanes 8. Tapi kalau saudara baca hukumnya orang Yahudi, ya, wanita ini waktu ketangkep basah, dia dibawa keluar, pakaian bagian atasnya harus dibuka di depan umum. Bayangin wanita ini dilecehkan setengah mati di depan orang banyak loh. Dipermalukan setengah mati di depan orang banyak. Dan waktu mereka mau lemparin batu, mereka lihat ada Yesus nggak jauh dari crime scene. Karena peristiwa ini terjadi di dekat halaman bait Allah. Diseret dulu. Diseret dan mereka demonstrasi teriak-teriak. Menurut hukum Musa, sama tuh hukum Taurat. Wanita ini harus dirajam karena ketangkep basah berzina. Ya ini hukum Taurat tambah misfot yang tadi saya sebut. Harus dirajam. Saudara ingat Yesus ngapain? Yesus tiba-tiba nunduk, dia tulis-tulis. Banyak orang tanya, Pak yang ditulis itu apa sih? Banyak tafsiran ngomong gini, yang ditulis nama-nama demonstran. Wih, deh gila banyak bener. Saudara tahu, Yesus nunduk dan nulis-nulis, itu lantainya halaman bait Allah bukan tanah kayak di lapangan bola, bukan. Tapi lantainya halaman bait Allah adalah cobblestones, batu-batu. Ternyata Yesus nunduk nulis-nulis, dia kirim bahasa isyarat ke para demonstran. Ya, bahasa isyaratnya begini, you wanna talk about the law? Mau bicara soal hukum? Saya yang bikin tuh hukum. Saya yang tulis itu di atas 2 loh batu yang kalian pelajarin selama ini. Tulis, dia berdiri. Dengan tenang dia ngomong gini. Dia nggak cancel hukum Taurat karena belum waktunya kan. Tapi di upgrade sama dia, hukum Taurat. Dia bilang gini, coba yang nggak pernah bikin dosa, lemparin dia duluan pakai batu. Di upgrade kan hukum Taurat, bukan di cancel. Ya, demonstran diem. Diem semua. Semua berdosa kan. Salah satu lakinya juga ada di situ pasti.
Dan Alkitab catat mereka mulai pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Saudara tahu kenapa yang tua pergi duluan? Saudara loh yang ngomong, bukan saya. Saya cuma nanya doang. Sorry tante. Hidupnya lebih lama, dosanya lebih banyak. Itu maksud saudara? Ya. Waktu semua udah pergi, tinggal Yesus berdua sama wanita itu. Saya mulai membayangkan wanita itu bukan semakin lega, tapi semakin takut pasti. Karena dia pasti punya pikiran gini, kalau ada orang yang punya hak untuk hukum mati saya, pasti ini dia orangnya. Karena yang lain pergi, dia enggak. Jadi dia pasti udah ambil ancang-ancang untuk mati. Tiba-tiba Yesus kasih 2 pertanyaan yang kalau saudara baca ulang-ulang, nadanya basa-basi. Tahu basa-basi? Ingat pertanyaan-pertanyaan, Bu, pada kemana? Basa-basi banget kan, udah pada pergi kok. Udah tinggal dia berdua kok. Pertanyaan kedua, tidakkah mereka menghukum kamu? Lo jelas masih hidup kok. Saya kadang-kadang suka geleng, ini Yesus maksudnya apa? Kok basa-basi? Ternyata saya tangkap satu sinyal, Yesus pengen kasih rasa aman dulu buat wanita itu. Kebutuhan kaum wanita dari dulu sampai kapanpun adalah kebutuhan akan rasa aman. Betul ibu-ibu? Suami telepon, Ma, gaji udah masuk kan? Oh, thank you Pak, aman kan? Aman sebulan. Nanti mau makan apa Pak? Langsung gitu kan? Itulah wanita. Wanita selalu butuh dengan rasa aman. Ya. Baru Yesus ngomong yang real, karena udah cair suasananya. Yesus ngomong, aku juga tidak hukum kamu. Pulanglah dan jangan bikin dosa lagi. Kok dilepas? Orang yang 2 tambah 2, 4, gak terima lihat ginian. Kok dilepas? Hukum dong, biar jera, biar kapok. Dihukum dong. Tapi coba saya ingin ngajak saudara kita lihat dari angle-nya wanita itu. Wanita ini orang yang sadar dirinya seharusnya mati. Mati loh itu. Mati. Gak main-main loh orang Yahudi. Itu mati seharusnya. Dia sadar dia seharusnya mati. Tiba-tiba dia lepas gitu aja. Gak ada lecet sedikit pun. Gak perlu bayar. Gratis semuanya. Saya percaya wanita ini sampai di rumah, siapa sih rambut panjang tadi? Saya mau ikut dia, saya mau percaya sama dia. Dia lepasin saya tanpa syarat. Dia kasih saya kehidupan tanpa syarat. Inilah hukum yang baru yang Kristus kerjakan dari atas kayu salib. Namanya hukum kasih karunia. Saudara nyadar, kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, masih ada nafas di hidung, masih kuat naik tangga ke tempat kebaktian. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Apa yang bisa disombongin? Nggak ada. Nggak ada. Usaha kita berhasil, ya itu bukan karena baiknya kita, bukan. Itu karena Tuhan yang baik. Banyak orang Kristen nanya sama saya, Pak, suami saya itu orang nggak percaya loh. Kok Tuhan berkatin dia? Iya, karena bukan dia yang baik, Tuhan yang baik sama dia. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Dia nggak pernah jahat sama saudara dan saya. Semua yang kita miliki itu cuma karena anugerah dari Tuhan. Saya berdiri di depan sini, bawain firman Tuhan. Saya bukan lebih kudus dibanding saudara, enggak. Enggak. Predikat kita sama, orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. So jangan main-main sok lebih benar dari yang lain dong. Stop gitu-gituan. Stop hakim-hakimin orang, stop. Saudara mesti nyadar, kalau iblis nggak bisa bikin kita jadi orang jahat, iblis akan bikin kita jadi orang yang merasa paling benar. Sama jahatnya. Orang yang merasa paling benar, makanya perang kan, negara lawan negara bisa perang, karena salah satu ngerasa lebih benar dari yang satu. Orang ngebunuh karena salah satu ngerasa lebih benar dari yang satu. Jangan pernah ngerasa gitu. Yesus itu marah, bukan sama orang berdosa. Saya ulang, Yesus marah bukan sama orang berdosa. Yesus marah sama orang yang merasa paling benar. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dia marah sama mereka.
Sama Sakius, enggak, saya mau makan di rumahmu. Hah? Sama yang barusan, enggak, pulang dan jangan bikin dosa lagi. Sama wanita yang ngurapin kakinya, enggak, dia nggak marah sama orang berdosa. Sampai hari ini dia nggak pernah marah sama orang yang berdosa. Dia sayang sama orang yang berdosa. Nah, kalau udah tahu kasih karunia Tuhan, tahu diri dong. Jangan ulang salah yang sama. Hah? Kalau ulang salah yang sama, itu namanya doyan. Jangan ulang salah yang sama. Karena Yesus nggak pernah ada aturan, boleh ya, ini nggak boleh ya, nggak ada. Coba baca baik-baik, nggak ada. Dia pengen saudara dan saya tahu diri, mengerti kasihnya dia seperti apa. Nggak terbatas, infinity, nggak terbatas kasihnya. Tahu dirilah, berubahlah. Ini yang disebut dengan kabar baik yang malaikat ngomong ke gembala. Ini dia, kabar baiknya tuh ini. Kita diampunin. Di mana-mana orang dengar kabar baik berubah kan? Toko tas sale 90%. Ibu-ibu gimana? Mandi nggak? Ngantri nggak? Ya. Air Jordan sale 90%. Ngantri kita. Yang laki-laki. Ngantrinya 2 jam loh sayang. Nggak peduli. Karena Air Jordan sale 90%. Apalagi ada kabar baik yang menyatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. Seharusnya kita berubah. Dunia lebih butuh ahli kasih karunia hari ini dibanding ahli Taurat. Keluarga saudara lebih perlu ahli kasih karunia dibanding ahli Taurat. Adik saudara yang belum mau ke gereja, mereka nggak perlu ditunjuk-tunjuk, lo ya nggak gereja ya, nggak perlu. Kasih lihat kasihnya Yesus yang ada di kita. Saya udah sering ngomong, kalau keluarga saudara, adik saudara nggak mau diajak gereja, ajak makan. Dia udah mau duduk di restoran, jangan, tadi jam 11 lu di mana? Jangan gitu-gitu. Ngomong yang lain. Dia suka bola, ngomongin bola. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Kayak batuk gue. Gue Arsenal banget soalnya. Kalau dia senang musik, ngomong musik. Saya ini ngomong gini karena saya ngalamin. Saya punya kakak satu, aduh susah bener diajak ke gereja. Kerjaannya marah-marah, dulu saya tunjuk-tunjuk dia. Kita kalau pulang kebaktian berasa turun gunung kita kan? Kok sudah belaga lupa gitu mukanya? Ngelihat anggota keluarga yang gak gereja, wih pantes lo ya, wah kayaknya gimana gitu kita kan? Saya dulu gitu. Saya makin mengerti, makin belajar kasihnya Tuhan, saya tobat mati-matian. Kakak saya gak pernah tunjuk lagi, dia tuh seneng nonton konser. Pernah satu kali dia mau nonton Queen, Adam Lambert di Australia. Saya datengin dia. Tanggal berapa? Gue ikut dong. Kaget dia. Lu bukannya tim Hillsong? Enggak, gue tim Queen juga. Gue tahu kok, Bohemian Rhapsody, Love of My Life, We Will Rock You. Gue tahu, ayo let's go. Dia bingung sebingung-bingungnya. Nonton bareng. Pulang, dia pikir saya kapok. Tiba-tiba, mau kemana? Gue mau ke Singapura, Whitesnake mas Scorpion manggung. Gue ikut. Saudara nggak tahu lah kayak gini-ginian ya. Saudara lilin banget kayaknya mukanya. Lo emang tahu Whitesnake? Tahu lah. Here I Go Again, Still of the Night. Tahu. Yuk, gitarisnya jago tuh dua-duanya. Dia bingung lihat saya. Singkat cerita, kakak saya yang satu ini hari ini jadi pribadi yang cinta sama Tuhan Yesus. Dia dimenangkan bukan karena ditunjuk-tunjuk, dia dimenangkan karena dirangkul. Dia menang. Dia bebas dari ikatan apapun juga, dia bebas. Saya percaya waktu saudara jadi ahli kasih karunia di rumah saudara, janji firman Tuhan akan digenapi. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Panggilan tertinggi gereja bukan menyelenggarakan kebaktian doang, atau seminar. Tapi panggilan tertinggi gereja adalah menyelenggarakan kasih karunia. Supaya dunia tahu, ya bahwa ada kasih yang luar biasa, yang memberikan pengampunan dan kemerdekaan buat orang yang mau terima dia. Kasih karunia. Berapa menit lagi ya? Oh 30 menit lagi, oke. Saudara mau sambil makan boleh kok.
Kita mesti sadar bahwa dari dulu, ini sebagai bagian terakhir ya, dari dulu Tuhan gak pernah lihat dosa kita. Dari dulu. Yang Tuhan lihat selalu adalah korbannya. So stop hakimin orang. Ya, kita sering hakimin orang kan, wah ngerokok loh, kita sendiri masih minum teh botol. Bedanya apa? Ngerokok loh ya gak bener loh ya, minum minuman keras gak bener, kita masih makan babi, bedanya apa? Sama-sama merusak bait Allah. Dari tulah ke-10, surga gak pernah lihat dosa manusia. Waktu malaikat jalan di Mesir, rumahnya Bu Agnes, jangan dibunuh anak sulungnya. Gembala tuh di JKI Cibubur. Rumahnya Pak Jesse, jangan. Rumahnya donatur, jangan. Malaikat gitu? Enggak, yang dilihat sama malaikat ada darah domba apa tidak. Ya, malaikat nggak peduli tuh keluarga Yahudi lagi berantem kayak suami istri di dalam, nggak peduli. Yang penting ada darah domba depan rumah mereka. Lanjut hukum Taurat. Waktu hukum Taurat disahkan, kalau kita bikin dosa, itu mati loh. Mati aja urusannya. Kalau mau tetap hidup, ribet. Cari domba, tambun, gak ada cacatnya. Cari, sampai ketemu. Di Shopee, Topet, cari, sampai ketemu. Dapat dianterin kan, sama kurir, paket gitu. Datang domba, cek, bener gak ada cacatnya. Misalnya saya pendosanya, saya harus bawa nih domba ke imam besar. Imam besar waktu saya lagi jalan dari jauh bawa domba, imam besar udah tahu nggak saya bikin dosa? Udah tahu karena saya bawa domba. Sampai di hadapan imam besar, saya nggak diinterogasi. Kamu tadi malam ngapain? Kamu sama siapa? Kamu di Bali sama siapa? Saya nggak digitu-gituin. Yang dicek dombanya, bukan pendosanya. Nggak ada cacatnya. Waktu ditemukan tidak bercacat, kita berdua agree bahwa domba ini bisa disembelih dan jadi korban bakaran. Disembelih. Yang mesti sembelih pendosanya, cuman boleh sekali di leher. Waktu disembelih 2 hal terjadi. Kesucian domba itu pindah ke saya, dosa saya pindah ke domba itu. Dan domba ini layak dijadikan korban bakaran, dan Jesse Lantang dinyatakan tidak berdosa selama 1 tahun. Bebas saya. Come on saudara. Hari ini saudara dan saya punya korban yang luar biasa. Anak domba Allah itu sendiri. Dia disiksanya gak cuma sekali disembelih. Dari malam sampai besoknya. Hancur badannya. Hancur sampai gak berbentuk. Sama. 2 hal terjadi. Dosa kita pindah ke dia. Kesucian dia, his righteousness pindah ke saudara dan saya. Dan kita dinyatakan tidak berdosa untuk selama-lamanya. Bukan cuma setahun, selama-lamanya. Kalau surga nggak pernah lihat dosa kita, nah kenapa dan kita suka lihat-liatin dosa teman-teman? Mendingan lihat dosa sendiri dan thankful, saya diampunin, terima kasih Tuhan. Daripada sibuk ngurusin kepo, ngurusin yang lain. Surga nggak pernah gitu kok. Yang dilihat korbannya. Darahnya yang dilihat, itu surga. Coba, kalau kita mulai jadi orang Kristen seperti ini, saya percaya pertemuan-pertemuan saudara akan jadi pertemuan yang powerful. Cell group saudara jadi powerful. Karena cell group selama ini gitu kan, ada bagian 1, bagian 2. Oh nggak tahu ya, bagian 1 tuh nyanyi-nyanyi, ya baca firman Tuhan, saling doain, rohani lah. Ya, makan-makan, doa pulang. Waktu udah mau bubar, di pagar, tiba-tiba ada 1 orang ngomong gini, lu tahu nggak si ini begini? Itu cell group nggak jadi bubar. Hah? Pengalaman ya. Langsung regroup. Yang di mobil turun lagi. Kenapa? Dia kenapa? Semua punya energi buat ngomongin orang. Dan cell group berlanjut bagian kedua di pagar. Kita kebiasaan ya. Kebiasaan. Saudara tahu nggak kenapa kita seneng ngomongin orang? Karena kita ada salah yang kita simpen. Makanya itu jadi energi buat ngomongin orang.
Orang menghakimi karena simpen salah. Itu Taman Eden. Tutup, perempuan. Nutupin salah kan? Perempuan. Perempuan juga nutupin salah. Siapa? Ular. Kalau kita udah nutup dosa, kita cenderung nunjuk yang lain. Makanya mumpung punya Tuhan yang baik, ngaku dong sama dia. Tuhan, saya begini keadaannya. Tolong saya, fokus masalah kita sendiri. Jangan fokus masalah orang. Tuhan Yesus kita baik buat saudara dan saya. Waktu kita ngambil keputusan, Tuhan saya mau sayang sama Tuhan, lihat. Ya, apa yang saudara gak pernah pikirin, Tuhan akan kasih buat hidup saudara. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah. Dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Seneng banget gitu-gituan ya. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Please pray for the word. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sungguh hari ini kami diberkati Tuhan, cara luar biasa Tuhan. Dari Engkau melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jesse Lantang Tuhan. Engkau memperbaharui pikiran kami, hati kami Tuhan, karakter kami. Kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini keluar dari pintu gereja. Menjadi manusia yang baru dalam Engkau Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Meteraikan Tuhan setiap firman-Mu Tuhan itu di dalam loh hati kami yang paling dalam Tuhan. Perbaharui kami Tuhan, sebab kami percaya firman-Mu penuh berkuasa. Asal kami taat Tuhan Yesus, kami mau menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jesse Lantang, yang sudah memberkati kami, berkati dalam keluarga, kehidupan pelayanannya, dan apapun yang hamba-Mu kerjakan kiranya Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita akan mau masuk ke perjamuan kudus. Thank you Lord, thank you Jesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mengundang hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Aris Sandi. Oleh kuasa darah-Mu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Tuhan Yesus, kami percaya inilah roti yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selamanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan pada akhir zaman. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami percaya inilah darahmu yang mentahirkan kami, yang mensucikan kami, yang menebus dosa kami. Kami percaya Bapa, hikmat bijaksana surgawi ada pada kami. Kami semakin pintar, kami semakin cerdas Bapa. Hidup kami sehat, berguna, bermanfaat Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau menyertai kami. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jesse Lantang untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hari Sandi sudah memimpin dalam perjamuan kudus. Puji nama Tuhan, kami rindu menyambut Bapak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali hadir, boleh melambaikan tangannya. Kami rindu menyambut Bapak Ibu semuanya. Ada? Boleh mengangkat tangannya? Kayaknya Pak Jesse Lantang aja yang baru pertama kali hadir ya. Kita berikan tepuk tangan buat hambanya. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk pengumuman, Bapak Ibu dipersilakan untuk menyaksikan di tayangan multimedia. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Ku percaya akan rencanamu. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan sejahtera yang terbaik di dalam-Mu, hari depan penuh pengharapan. Ku percaya akan rencana-Mu, rancangan damai dan sejahtera yang terbaik di dalam-Mu, hari depan penuh pengharapan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku percaya akan rencana-Mu, rancangan damai dan sejahtera yang terbaik di dalam-Mu, hari depan penuh pengharapan yang terbaik. Kami mengundang Ibu Gembala, Ibu Pendeta Agnes. Hari depan
penuh pengharapan yang terbaik di dalam-Mu. Hari depan penuh pengharapan. Mari saudara terkasih, satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Kami dapat berkumpul, kami bisa datang ke rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu yang sudah Kau limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik untuk kami. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, kalau Kau sudah kirim Bapak Jesse Lantang untuk memberkati kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi kekuatan untuk kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kehidupannya Bapak Jesse Lantang Tuhan Yesus, dalam rumah tangganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Jesse Lantang. Dalam nama Yesus, kemanapun Tuhan kirim, Tuhan memberkati, Tuhan jaga Bapak dan Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberkati Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan Tuhan Yesus berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami, Bapak Arisandi. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan untuk Bapak Arisandi Bapak dalam mengembalakan JKI Praise and Worship Infinity, baik yang di Cibubur maupun yang di kota Lampung. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai terus Bapak Arisandi, terus dahsyat di dalam-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang datang beribadah ke tempat ini, baik yang menyaksikan siaran YouTube maupun Instagram. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, mereka yang sakit, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Mereka yang bebeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan buka jalan dari setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, karena mujizat Tuhan sudah terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia. Bapa, tutup bungkus Indonesia oleh kuasa darah Yesus. Kasih anugerah Tuhan melimpah untuk Indonesia, banyak mengalami penuaian, banyak mengalami pertobatan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat Bapa. Dalam nama Yesus, Bapa berkati Tuhan Bapak Jokowi beserta staf dan jajarannya. Dalam nama Yesus, tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami mau menerima berkat-Mu melalui Bapak Gembala kami. Terkasih, kita angkat kedua belah tangan kita tinggi. Bapa dalam sorga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu juga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Pulanglah, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu, ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu Bapak Ibu untuk berhadir bersama-sama, mengajak sanak saudara yang lainnya supaya kita semua diberkati. God bless you. Sampai generasiku diselamatkan, sampai
Yesus memberkati. God bless you.